Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Kak Ita senang banget, kabarnya baik-baik ya adik-adik ya. Oke adik-adik, kita ketemu lagi di sekolah minggu. Saat ini kita akan siapkan hati kita akan memasuki ibadah sekolah minggu. Adik-adik, Kak Ita undang untuk bangkit berdiri, kita mau katakan hatiku penuh nyanyian. Adik-adik semuanya senang kan? Semuanya pasti pengen nyanyi juga. Jadi saat ini kita akan katakan hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Adik-adik, kita berdoa. Kita akan buka dalam doa. Adik-adik, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi ini karena Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami, dan Tuhan juga memanggil kami untuk datang beribadah. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan karena Tuhan masih tetap mengasihi kami, memanggil kami untuk tetap datang beribadah kepadamu. Dan saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati pikiran kami, dan biarlah Tuhan juga menjamah setiap pribadi kami yang hadir di dalam ibadah kami, sekalipun kami dari rumah, tapi tidak membatasi kasih dan penyertaan-Mu bagi setiap kami. Dan di dalam ibadah ini Tuhan, biarlah Tuhan saja yang boleh kami permuliakan dan kami sembah. Dan kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah hanya nama Allah Bapa kami di surga yang dipuji, disembah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adikku, silahkan duduk. Kita akan lanjutkan lagi menyanyikan lagu, yaitu Kusuka Menuturkan. Adik-adik, kira-kira apa ya tema kita hari ini? Tema kita hari ini adalah memberitakan kabar baik bersama Tuhan Yesus. Kabar baiknya apa adik-adik? Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan buat kita semua. Asal kita percaya. Adik-adik, kita katakan, Kusuka Menuturkan. Tahu nggak adik-adik lagu ini?
Lagu ini adalah lagu dari Kidung Jemaat. Boleh dibuka Kidung Jemaat nomor 427 adik-adik. 427 lagu Kusuka Menuturkan. Kita nyanyikan dari lagu dari ayat pertama kedua. Kita nyanyikan lagu ini adik-adik ya. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita mulia, setiap ulangi bertambah manisnya. Kusuka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Tetap seperti biasa adik-adik, persembahannya ditaruh di dalam amplop dan kita akan berikan ke mama papa. Nanti mama papa yang akan memberikannya ke gereja. Nah, di dalam mengiringi lagu untuk persembahan, adik-adik kita akan nyanyikan lagu Persembahan Kami. Dipotong aja nanti. Ya adik-adik, kita berikan persembahannya. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang boleh kami berikan pada ibadah kami. Kami tahu Tuhan bahwa kasih karunia Tuhan begitu melimpah dalam hidup kami. Oleh karena itu layaklah kami mempersembahkan hidup kami kepadamu. Dan kalau pada saat ini kami mempersembahkan sedikit dari apa yang Tuhan berikan melalui orang tua kami, biarlah Tuhan kuduskan agar boleh dipakai, digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu, terutama di jemaat kami. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Engkau kuduskan agar boleh berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, kita lanjutkan untuk mempersiapkan hati kita dengan firman dari ayat yang keempat. Ya. Kusuka menuturkan cerita mulia, pun bagi yang percaya tak hilang hinanya. Dan nanti ku nyanyi
Saat ini kita akan mendengarkan firman. Saya undang Kak Ari. Hai adik-adik, sekarang kita waktunya firman Tuhan ya. Nah, firman Tuhan hari ini tuh diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Yuk kita baca bareng-bareng. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Sebelum kita lanjut ke firman Tuhannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau yang masih memberkati kami untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami mengerti Tuhan, dan juga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Pimpin dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau yang sertai kami Tuhan pada saat kami mendengarkan firman Tuhan. Dan berkati juga Tuhan teman-teman kami yang mungkin pada saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan Engkau yang sembuhkan dan pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita masuk dalam firman Tuhan ya. Tema hari ini adalah tentang memberitakan kabar baik bersama Tuhan Yesus. Tadi kita sudah baca firman Tuhan dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Di sini tuh menceritakan tentang ke-11 murid Tuhan Yesus. Mereka tuh berangkat ke bukit Galilea, ke bukit yang sudah ditunjuk oleh Tuhan Yesus. Nah, pada saat murid-murid Tuhan Yesus bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka itu menyembah Tuhan Yesus. Tapi sayang sekali adik-adik, ada beberapa orang yang ragu-ragu. Ini tuh benar-benar Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Mereka tuh masih ragu-ragu adik-adik. Coba nih, Kak Adik pengen tanya. Kalau adik-adik percaya nggak sepenuhnya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit? Wah, Kak Adik sangat senang sekali ya. Adik-adik percaya sepenuhnya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, di sini itu Tuhan Yesus ingin memerintahkan kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, Mungkin adik-adik di sini ada yang apa sih belum ngerti gitu ya? Apa sih Kak artinya memberitakan Injil? Nah, maksudnya itu adalah memberitakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu seperti apa, Kak? Kasih Tuhan itu adalah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dan Tuhan Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga. Nah, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus ini tuh mempunyai tugas bagaimana menyebarkan Injil kepada orang banyak, bukan hanya kepada orang Yahudi saja. Mereka itu harus menyebarkan bahwa orang-orang itu harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang harus disembah. Dan juga murid-murid Tuhan Yesus itu tuh untuk memberitahukan kepada mereka itu bahwa harus meninggalkan dosa-dosa. Mereka itu harus bertobat. Karena dengan mereka bertobat itu, mereka akan menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Nah, makanya Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, karena itu kalian pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan juga Tuhan Yesus berkata, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa
sampai akhir zaman. Gitu adik-adik. Nah adik-adik, tetapi murid-murid Tuhan Yesus juga mereka ada rasa ketakutan pada saat mereka itu akan memberitakan Injil. Karena pada waktu eh, zaman pada saat itu tuh orang-orang Yahudi tuh mereka tuh masih membenci Tuhan Yesus, mereka tuh masih yang tidak suka dengan Tuhan Yesus. Sehingga mereka, murid-murid Tuhan Yesus ini ada rasa ketakutan, aduh kalau misalkan nanti aku memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, aku bakal ditolak nggak ya? Terus kalau aku memberitakan, aku akan diancam nggak ya? Mereka punya rasa ketakutan itu adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus tadi berkata, Tuhan Yesus akan menyertai mereka, akan membimbing mereka. Karena pada waktu itu juga mahkamah agama Yahudi atau zaman sekarang ini pemerintahannya itu adik-adik ya, mereka itu mempengaruhi orang-orang di situ adik-adik, bahwa Tuhan Yesus itu nggak bangkit. Tuhan Yesus itu mayatnya dicuri oleh murid-murid Tuhan Yesus. Karena mereka itu tidak mau orang-orang tahu kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit dan Tuhan Yesus adalah Tuhan adik-adik. Seperti itu adik-adik. Nah, sekarang bagaimana nih dengan adik-adik? Bagaimana adik-adik caranya memberitakan Injil, memberitakan kasih Tuhan, memberitakan firman Tuhan untuk kehidupan adik-adik? Aduh Kak, aku bingung apa ya? Oke deh, Kak Ari akan kasih beberapa contoh ya. Contohnya mungkin ini adik-adik. Adik-adik taat akan peraturan. Misalkan adik-adik ini lagi lagi naik mobil. Terus tiba-tiba tuh, kok kena lampu merah terus ya? Terus bilang sama papa, udah terobos aja supaya cepet Nah, itu adik-adik taat peraturan nggak? Iya, itu nggak taat peraturan. Tapi kalau misalkan adik-adik pas, tunggu merah, berhenti itu taat peraturan adik-adik. Contoh yang lain nih, misalkan kalau adik-adik sekolah, waktu onsite itu kan, datang jam 7, memang harus jam 7 ya, kalau nggak kena tegur guru kan. Tapi karena sekolah online, bebas-bebas aja nih, nggak ada yang tahu mau memulai online-nya jam 8, jam 9. Tapi dengan adik-adik on time, oke nih, sekolah online jam 7, adik-adik betul-betul jam 7 sudah standby di laptop atau sudah standby di HP. Nah, itu namanya adik-adik taat peraturan, sama saja itu dengan memberitakan Injil adik-adik. Atau adik-adik juga taat kepada mama sama papa. Pada saat disuruh, pada saat orang tua meminta bantuan kepada adik-adik, adik-adik langsung cepat menanggapinya, langsung nurut sama mama papa, itu juga sama aja memberitakan Injil adik-adik. Atau juga contohnya adik-adik misalkan kalau di sekolah itu suka ada grup sekolah ya. Nah, di grup sekolah ini ada teman yang suka dibully nih sama yang lainnya. Ayo bully nih si anak. Contohnya namanya Ani. Kita bully nih namanya Ani nih. Dia tuh orangnya tuh kurang pinter, dia tuh orangnya tuh culun. Yuk kita bully. Terus adik-adik nggak ikut. Membuli itu kan tidak baik, menghina orang itu tidak baik. Adik-adik punya prinsip bahwa itu salah dan itu tidak benar di mata Tuhan. Sama saja itu juga adik-adik memberitakan firman Tuhan. Atau adik-adik masih bingung nih. Nih, Kak Ari punya tips yang paling gitu. Apa coba? Tipsnya ya, adik-adik berdoa sama Tuhan, baca Alkitab, dan juga baca renungan. Ada nih renungan untuk anak-anak, namanya renungan Kidi. Nanti Kak Ari akan share ya ke orang tua adik-adik. Adik-adik bisa baca tuh renungannya. Di situ tuh bakal menuntun adik-adik, apa yang harus saya lakukan? Hari ini saya melakukan ini, besok saya melakukan ini. Nah, itu dengan adik-adik rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin renungan, pasti adik-adik punya ide-ide untuk memberitakan Injil. Seperti itu adik-adik. Ya. Dan juga adik-adik, kalau misalkan adik-adik mengisi pujian nih, atau mengisi kayak kemarin Paskah, Natal,
dimintain nih sama guru-guru sekolah minggunya. Adik-adik, nanti kita mengisi pujian ya, entah itu nyanyi, entah itu menari, itu sama saja adik-adik memberitakan Injil. Karena dengan menyanyi, dengan menari, orang-orang bisa terberkati adik-adik. Seperti itu. Jadi Kak Ari berharap adik-adik semangat memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus, semangat juga memberitakan Injil. Karena Kak Ari yakin adik-adik pasti bisa. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan dari Kak Ari. Kiranya adik-adik menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya, sampai sini dulu ya firman Tuhannya. Nah adik-adik, waktunya sekarang kita memasuki doa penutup ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau yang memberikan firman-Mu kepada kami Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar Tuhan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah kami Tuhan, adik-adik kelas tengah semangat Tuhan dalam memberitakan Injil. Dan mereka tidak takut Tuhan karena ada Tuhan Yesus yang menyertainya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, berkati Tuhan agar kami pun dalam kehidupan sehari-hari Tuhan, kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami taat kepada orang tua, kami taat kepada kakak pembina Tuhan, dan terutama Tuhan, kami pun semakin dekat dengan Engkau, dengan kami rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin membaca renungan Tuhan. Sehingga kami benar-benar lebih bersemangat lagi untuk memberitakan kabar baik bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit untuk menghapus dosa-dosa kita. Tuhan, biarlah Tuhan masa pandemik ini dapat berakhir Tuhan, sehingga kami dapat beraktivitas seperti biasanya Tuhan dan hidup normal Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberikan kesehatan kepada kami, Engkau yang selalu menjaga setiap kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan segalanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.